Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Julita Permatahati, biasa dipanggil Intan, NRP 0423040056 dari kelas D4PE6B. Sekarang, saya sedang menjalankan OJT atau On the Job Training atau magang di perusahaan perkapalan di Surabaya, yaitu di PT PAL. Untuk di PT PAL sendiri, saya ditempatkan di dua divisi, yaitu yang pertama divisi Rekum atau Rekayasa Umum di Departemen Permesinan dan Perakitan, yang dimana dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan April, dan untuk divisi kedua yaitu divisi Niaga dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juni. Untuk sekarang, karena saya sedang ditempatkan di divisi Rekum, pada 3 hari saya magang, yaitu dari hari Kamis, Jumat, dan Senin, saya mengerjakan proyek atau praktek panel, yang dimana yang pertama yaitu praktek panel DOL atau direct online, dan yang kedua ada panel forward reverse atau putar kanan kiri otomatis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait SWOT saya. Mungkin dimulai dari string atau kekuatan terlebih dahulu. Yang pertama, saya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru karena saya merupakan anak rantau. Jadi dari awal maba saya sudah terbiasa hidup dengan lingkungan baru. Ketika saya terjun di lingkungan baru, saya terbiasa menganalisis kondisi atau hal-hal yang baru di lingkungan saya. Jadi saya akan belajar kira-kira apa yang harus dan tidak harus saya lakukan. Yang kedua, saya mampu bekerja sama dalam tim maupun individu. Karena saya dari awal maba sampai semester 5 kemarin mengikuti organisasi, dan kebetulan saya merupakan bendahara, jadi saya terbiasa bekerja sama dalam tim maupun individu. Dan saya juga terbiasa dapat mencatat keuangan secara transparan dan sistematis. Dan yang ketiga, saya memiliki kemauan belajar yang lebih dan lebih. Jadi saya tidak pernah merasa puas akan hal yang sudah saya kuasai. Jadi karena kita juga hidup di lingkungan yang selalu upgrade, jadi saya selalu merasa bahwasanya hal yang saya kuasai ini masih belum cukup. Jadi saya ingin selalu belajar lebih dan lebih. Dan untuk yang keempat, saya dapat bertanggung jawab atas hal yang saya kerjakan atau perbuat. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, saya akan memikirkan terlebih dahulu secara tidak terburu-buru. Jadi saya akan memikirkan apa yang akan terjadi, konsekuensi panjang dan pendeknya. Untuk weakness sendiri atau kelemahan, yang pertama mungkin karena banyak hal yang terlalu saya ambil, jadi untuk pembagian waktu atau manajemen waktunya kurang. Jadi kadang ada beberapa hal yang terlupakan karena terlalu fokus untuk mengerjakan satu hal. Dan yang kedua, saya memiliki sifat yang perfeksionis, yang dimana sikap ini kadang membuat saya terlalu memikirkan hal-hal detail kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting atau tidak terlalu riskan untuk dilakukan, tapi saya tetap lakukan karena saya selalu ingin bekerja secara rapi dan secara teliti. Dan yang ketiga, kadang juga saya memiliki sifat atau pikiran yang terlalu overthinking terhadap sesuatu hal. Jadi kadang terlalu memikirin hal yang tidak, sebenarnya masih belum terjadi, tapi terlalu banyak dipikirkan seperti itu. Mungkin untuk weakness sendiri, karena saya juga merupakan perempuan di lingkungan teknik, jadi kadang saya selalu merasa minder dengan hal yang akan saya lakukan. Jadi saya tidak merasa pede, kayak merasa takut untuk melakukan sesuatu karena takut salah. Dan mungkin karena perempuan ini dibandingkan laki-laki kan terlalu sedikit ya, jadi kayak untuk kelemahan saya sendiri juga kadang merasa takut untuk beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki banyak laki seperti itu. Untuk opportunity sendiri, yang pertama karena saya sedang magang atau on the job training di PT PAL, saya memiliki kesempatan untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya dengan orang-orang hebat yang berada di PT PAL, yang dimana nantinya mungkin ketika saya fresh graduate nanti, saya bisa menanyakan terkait loker ataupun info-info terkait sertifikasi ataupun training-training yang dilakukan di PT PAL. Dan yang kedua, karena saya juga sedang atau hidup di dunia yang sudah modern, jadi banyak sekali hal-hal yang upgrade, jadi saya juga gampang dalam mencari informasi ataupun mengikuti workshop-workshop yang dapat meningkatkan kompetensi saya.
dan juga memiliki lingkungan yang mendukung, yang dimana kebetulan di lingkungan keluarga saya sendiri, saya memiliki kakak yang lulus di teknik elektro, dan untuk di lingkungan magang sendiri sangat mendukung. Kenapa? Karena ketika saya ingin bertanya terkait hal atau yang tidak saya dapatkan di kampus, para pekerja di PT PAL sendiri ini sangat welcome sendiri untuk mengajari dari awal sampai akhir. Jadi banyak sekali insight atau education yang saya dapatkan di PT PAL, karena memang ternyata beda sekali ketika saya praktek ketika di kampus dan di perusahaan. Jadi saya mampu atau saya dapat belajar bagaimana sih ketika kita belajar di lingkungan baru atau di dunia pekerjaan. Jadi kan sebenarnya kan magang sama seperti kita simulasi bekerja seperti itu. Lanjut di bagian threats atau ancaman, mungkin yang pertama karena banyaknya persaingan di dunia pekerjaan, apalagi saya seorang perempuan, jadi mungkin itu salah satu juga tantangan dan juga ancaman bagi saya sendiri, yang dimana saya harus selalu mengupgrade skill-skill yang saya punya dan tidak boleh merasa cukup dengan apa yang sudah saya ketahui. Jadi karena makin banyaknya fresh graduate yang lulus dari kampus, dan itu juga merupakan saingan dari saya, entah itu gender perempuan ataupun laki-laki, itu merupakan ancaman bagi saya. Yang kedua, saya merasa terancam ketika ada seseorang yang lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas. Jadi sebenarnya itu juga merupakan motivasi bagi saya sendiri. Jadi bagaimana caranya saya bisa mempelajari hal-hal yang belum saya ketahui. Jadi di situ juga merupakan ancaman bagi saya. Selanjutnya mungkin ancaman saya sendiri, yaitu ketika saya terlalu memikirkan banyak hal, saya akan cenderung burn out atau tidak dapat berpikir secara logis, karena di situ terlalu banyak tekanan atau hal-hal yang menuntut saya untuk melakukan lebih dan lebih. Selanjutnya juga mungkin karena kita juga seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita hidup di zaman modern yang dimana segala hal selalu upgrade, dan upgrade itu juga menjadi ancaman bagi saya, karena saya harus selalu belajar terkait hal-hal yang baru, selalu meningkatkan potensi saya. Dan ketika memang saya tidak dapat mengikuti atau mengupgrade skill saya dari sebelumnya dan ke yang baru, itu mungkin merupakan ancaman bagi saya, karena saya akan dapat tergantikan dengan orang lain ataupun bahkan mungkin AI seperti itu. Mungkin sekian dari SWOT saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.